Selamat pagi teman-teman dan Pak Danang. Perkenalkan, saya Margarita Widya Ayuningsih dengan NIM 20 2019 029. Di sini kita akan membahas materi matematika kelas 11 mengenai persamaan lingkaran. Saya akan menjelaskan tentang konsep rumus suatu persamaan lingkaran. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam rumusnya. Sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu apakah persamaan lingkaran itu. Jadi persamaan lingkaran adalah tempat kedudukan suatu titik-titik X, Y yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apakah persamaan lingkaran tadi, kalau kita pernah belajar tentang persamaan kuadrat yang memiliki dua tipe. Tipe yang pertama yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A lebih besar daripada 0, bentuk kurvanya yaitu seperti huruf U. Dan jika A kurang daripada 0, bentuk kurvanya yaitu seperti huruf N. Lalu tipe yang kedua yaitu X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C, di mana A lebih besar daripada 0, bentuk kurvanya akan terbuka ke kanan seperti huruf C. Lalu jika A kurang daripada 0, bentuk kurvanya akan kebalikan huruf C. Nah, persamaan lingkaran itu terdiri dari gabungan antara dua persamaan, yang artinya X-nya kuadrat dan Y-nya kuadrat. Nah, persamaan umum lingkaran yang pertama, kalau kita tahu pusat lingkaran, jadi persamaan lingkaran ini kita butuh pusat lingkaran di mana pusatnya adalah A, B. Lalu yang kedua adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran mempunyai simbol yaitu R. Modalnya ada dua, yaitu pusat dan jari-jari. Jika kita tahu pusat dan jari-jari persamaan lingkarannya yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan umum suatu lingkaran. Jadi kalau diketahui pusatnya misalnya 2,-1 dan jari-jarinya yaitu akar 5, maka persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 5. Gabungan antara dua persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C akan menjadi persamaan lingkaran. Nah, persamaan ini kita bongkar menjadi X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, dari situ kita akan menyusun ulang, akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan tadi kita bisa mengubah ke persamaan umum lingkaran. Persamaan umumnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C sama dengan 0. Nah, dari kedua persamaan tersebut yang kita turunkan tadi dengan persamaan umum, terdapatlah persamaan di mana A besar sama dengan negatif 2A. Dengan demikian, A sama dengan min setengah A besar. Lalu, B sama dengan min 2B, sehingga B sama dengan min setengah B besar. Dan yang terakhir, A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Kalau kita mencari R, yaitu dengan rumus akar 1/4 A besar kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Jadi, R dipakai jika kita diberitahu persamaan umum lingkarannya dengan rumus yang saya garis bawahi merah untuk mencari pusatnya yaitu min setengah A besar, min setengah B besar. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal.
Dengan soal diketahui persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat min 5x ditambah 6y ditambah 7 sama dengan 0. Lalu pertanyaannya yaitu tentukan titik pusatnya dan jari-jarinya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan tadi dengan rumus titik pusat yaitu min setengah A besar, min setengah B besar. Di situ diketahui bahwa A besarnya min 5 dan B besarnya yaitu 6. Tinggal kita masukkan saja min setengah A yaitu menjadi 5/2 dan min setengah B yaitu menjadi negatif 3. Lalu kita mencari jari-jarinya yaitu dengan menggunakan rumus akar dari 1/4 A besar kuadrat ditambah 1/4 B besar kuadrat dikurangi C, yaitu menghasilkan akar 25/4 ditambah 9 dikurangi 7, yaitu akar 33/4. Materi kedua, kita akan membahas tentang persamaan parabola. Rumus dari persamaan parabola yaitu y min b kuadrat sama dengan plus minus 4p dikalikan dengan x min a. Dari persamaan parabola tadi, kurva terbuka ke kanan atau ke kiri. Dijelaskan bahwa 4p yaitu panjang lactus rectum, a, b yaitu koordinat titik puncak, a plus minus p, b yaitu titik fokus. Tanda plus digunakan jika parabola terbuka ke sebelah kanan dan min jika parabola terbuka ke sebelah kiri. Dan dari rumus tadi, persamaan umum parabola yaitu y min b kuadrat sama dengan 4p dikalikan dengan x min a. Penjabaran persamaan parabola akan menjadi y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0 dengan keterangan a yaitu min 4p, b yaitu min 4b, c yaitu b kuadrat min 4p. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang soal persamaan parabola. Tentukan titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan direktriks persamaan parabola, yaitu x min 2 kuadrat sama dengan 4 dikalikan y min 2. Dari soal tadi diketahui bahwa parabola terbuka ke atas. Mengapa terbuka ke atas? Karena nilai 4p-nya yaitu bernilai positif. Dan a sama dengan 2, b sama dengan 2, dan min 4p sama dengan 4 atau bisa jadi p sama dengan 4 dibagi negatif 4 yaitu bernilai negatif 1. Berdasarkan data yang kita peroleh tadi, kita akan mencari titik puncaknya yaitu a, b dan diketahui a nya 2, b nya 2, jadi titik puncaknya yaitu 2,2. Dan yang kedua kita akan mencari titik fokus. Titik fokus adalah a, b min p. A-nya diketahui 2, B-nya diketahui 2, dan P-nya diketahui negatif 1. Jadi, titik fokusnya yaitu 2,3. Dan yang ketiga, kita akan mencari persamaan sumbu simetri, X-nya sama dengan 2. Dan yang terakhir, kita mencari direktriks Y sama dengan B ditambah P, yaitu B diketahui 2, P diketahui negatif 1 dan menghasilkan direktriks Y sama dengan 1. Yang terakhir saya akan membahas soal persamaan lingkaran. Diberikan persamaan lingkaran yaitu x min 2 kuadrat ditambah x plus 1 kuadrat sama dengan 9. Titik C memiliki koordinat 3,4. Lalu tentukan jarak titik C dari pusat lingkaran. Pembahasannya yaitu diketahui persamaan lingkarannya itu rumusnya x min a kuadrat ditambah x min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Dan tadi persamaannya yaitu x min 2 kuadrat ditambah x plus 1 kuadrat sama dengan 9. Di situ terlihat pusat lingkarannya yaitu a, b dan a-nya yaitu 2, b-nya yaitu negatif 1. Jarak titik C
yaitu 3,4 ke pusat 2,-1 ditentukan dengan rumus jarak antara dua titik, yaitu rumusnya D sama dengan akar X min X1 kuadrat ditambah Y min Y kuadrat, atau juga bisa menggunakan D sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi hasilnya tadi angka-angkanya kita masukkan, kita substitusikan ke dalam rumus tadi. Saya menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi D sama dengan akar dari 3 min 2 kuadrat ditambah 4 negatif 1 kuadrat, jadinya yaitu akar 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 1 kuadrat yaitu 1, 5 kuadrat yaitu 25, jadi akar 26. Hasilnya dari persamaan X min 2 kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat sama dengan 9, jarak titik C dari pusat lingkarannya yaitu akar 26.